Dosen asisten ahli. 1. Seorang dosen asisten ahli di Universitas X menemukan bahwa salah satu mahasiswanya telah melakukan plagiarisme dalam tugas akhirnya. Tindakan etis yang paling tepat dilakukan oleh dosen tersebut adalah A. Langsung memberi nilai E tanpa konfirmasi. B. Mengabaikan temuan tersebut untuk menghindari konflik. C. Melaporkan mahasiswa ke pihak kepolisian. D. Mendiskusikan temuan dengan mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk revisi. E. Mempublikasikan nama mahasiswa di media sosial kampus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan etis yang paling tepat adalah mendiskusikan temuan dengan mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk revisi. Hal ini sesuai dengan prinsip etika akademik yang menekankan pada edukasi dan pembimbingan, bukan hukuman semata. 2. Dr. Amelia, seorang dosen asisten ahli, sedang melakukan penelitian kolaboratif. Ia menemukan bahwa data yang diberikan oleh rekan penelitinya tidak akurat. Langkah etis yang harus diambil Dr. Amelia adalah A. Menggunakan data tersebut tanpa verifikasi. B. Memalsukan data agar sesuai dengan hipotesis. C. Mengonfrontasi rekan penelitinya secara publik. D. Melaporkan langsung ke pimpinan institusi. E. Mendiskusikan temuan dan memverifikasi data bersama rekan peneliti. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah etis yang tepat adalah mendiskusikan temuan dan memverifikasi data bersama rekan peneliti. Hal ini sejalan dengan etika penelitian yang menekankan integritas data dan komunikasi terbuka antar peneliti. 3. Dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan peran utama seorang dosen asisten ahli? A. Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. B. Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa. C. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. D. Mengelola keuangan dan aset universitas. E. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengelola keuangan dan aset universitas bukan merupakan peran utama seorang dosen asisten ahli dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Peran utama dosen terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 4. Dr. Budi, seorang dosen asisten ahli, ingin mengintegrasikan Tridharma perguruan tinggi dalam mata kuliah yang diampunya. Strategi yang paling efektif untuk mencapai hal ini adalah A. Fokus hanya pada aspek pengajaran. B. Menugaskan mahasiswa melakukan riset kecil dan pengabdian masyarakat. C. Mengundang pembicara tamu untuk semua sesi perkuliahan. D. Mengganti semua perkuliahan dengan kegiatan laboratorium. E. Meniadakan ujian akhir semester. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menugaskan mahasiswa melakukan riset kecil dan pengabdian masyarakat merupakan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan Tridharma perguruan tinggi, karena mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 5. Seorang dosen asisten ahli menemukan bahwa teori yang selama ini ia ajarkan telah dibantah oleh penelitian terbaru. Tindakan etis yang paling tepat adalah A. Mengabaikan penelitian baru tersebut. B. Memalsukan data untuk mendukung teori lama. C. Memperbarui materi ajar dan menginformasikan mahasiswa tentang perkembangan terbaru. D. Berhenti mengajar mata kuliah tersebut. E. Menyalahkan peneliti yang membantah teori tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa tindakan etis yang paling tepat adalah memperbarui materi ajar dan menginformasikan mahasiswa tentang perkembangan terbaru. Ini sesuai dengan etika akademik yang menekankan kejujuran intelektual dan kewajiban untuk menyampaikan informasi terkini. 6. Dr. Citra, dosen asisten ahli, diminta untuk merekomendasikan seorang mahasiswa untuk program beasiswa. Ia mengetahui bahwa keponakannya juga melamar untuk beasiswa yang sama. Tindakan etis yang harus dilakukan Dr. Citra adalah A. Merekomendasikan keponakannya tanpa memberitahu panitia. B. Mengundurkan diri dari proses seleksi karena konflik kepentingan. C. Memanipulasi data agar keponakannya terpilih. D. Mencegah mahasiswa lain untuk melamar beasiswa tersebut. E. Membocorkan soal tes kepada keponakannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan etis yang harus dilakukan adalah mengundurkan diri dari proses seleksi karena adanya konflik kepentingan. Ini sesuai dengan prinsip etika akademik yang menekankan kejujuran dan menghindari nepotisme. 7. Dalam konteks pengabdian masyarakat, seorang dosen asisten ahli seharusnya A. Hanya fokus pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan pribadi. B. Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. C. Mengabaikan pengabdian masyarakat karena bukan bagian dari Tridharma. D. Merancang program yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masyarakat. E. Mendelegasikan semua kegiatan kepada asisten. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang dosen asisten ahli seharusnya merancang program pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keahliannya dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi. 8. Dr. Dian, seorang dosen asisten ahli, menemukan bahwa hasil penelitiannya berpotensi memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Tindakan etis yang paling tepat adalah A. Menyembunyikan hasil penelitian tersebut. B. Memalsukan data untuk menghindari kontroversi. C. Mempublikasikan hasil tanpa mempertimbangkan konsekuensi. D. Mendiskusikan dengan tim etik dan mempertimbangkan cara publikasi yang bertanggung jawab. E. Membatalkan penelitian dan menghapus semua data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan etis yang paling tepat adalah mendiskusikan dengan tim etik dan mempertimbangkan cara publikasi yang bertanggung jawab. Ini sesuai dengan etika penelitian yang menekankan tanggung jawab sosial dan pertimbangan dampak penelitian. 9. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip etika dalam publikasi ilmiah bagi seorang dosen asisten ahli? A. Originalitas karya. B. Kejujuran dalam melaporkan metode dan hasil. C. Pengakuan kontribusi pihak lain. D. Manipulasi data untuk mendukung hipotesis. E. Transparansi dalam mengungkapkan konflik kepentingan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manipulasi data untuk mendukung hipotesis bukan merupakan prinsip etika dalam publikasi ilmiah. Hal ini bertentangan dengan integritas penelitian dan kejujuran akademik. 10. Seorang dosen asisten ahli diminta untuk mereview artikel jurnal dari koleganya. Ia menyadari bahwa artikel tersebut memiliki kelemahan metodologi yang signifikan. Tindakan yang paling etis adalah A. Merekomendasikan publikasi tanpa komentar. B. Menolak artikel tersebut tanpa penjelasan. C. Memberikan review yang objektif dengan saran perbaikan yang konstruktif. D. Membocorkan isi artikel kepada peneliti lain. E. Mengklaim ide dari artikel tersebut untuk penelitian pribadi.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling etis adalah memberikan review yang objektif dengan saran perbaikan yang konstruktif. Ini sesuai dengan etika peer review yang menekankan objektivitas dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penelitian. 11. Dr. Eka, seorang dosen asisten ahli, menghadapi dilema etis ketika salah satu mahasiswa bimbingannya mengalami masalah kesehatan mental yang mempengaruhi performanya. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan situasi tersebut karena bukan tanggung jawabnya. B. Membocorkan informasi pribadi mahasiswa kepada seluruh kelas. C. Memberikan nilai lulus tanpa mempertimbangkan kinerja akademik. D. Merujuk mahasiswa ke layanan konseling kampus dan menyesuaikan beban akademik. E. Mengeluarkan mahasiswa dari program studi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah merujuk mahasiswa ke layanan konseling kampus dan menyesuaikan beban akademik. Ini sesuai dengan tanggung jawab etis dosen untuk memperhatikan kesejahteraan mahasiswa sambil tetap menjaga standar akademik. 12. Dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, bagaimana seorang dosen asisten ahli dapat mengintegrasikan pengabdian masyarakat ke dalam kegiatan penelitian? A. Mengabaikan kebutuhan masyarakat dalam penelitian. B. Melakukan penelitian tanpa mempertimbangkan dampak sosial. C. Melakukan penelitian terapan yang merespon kebutuhan masyarakat lokal. D. Menghindari publikasi hasil penelitian. E. Membatasi penelitian hanya pada topik yang menguntungkan secara finansial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang dosen asisten ahli dapat mengintegrasikan pengabdian masyarakat ke dalam kegiatan penelitian dengan melakukan penelitian terapan yang merespon kebutuhan masyarakat lokal. Ini sejalan dengan prinsip Tridharma yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat. 13. Dr. Fajar, seorang dosen asisten ahli, menemukan bahwa metode pengajaran yang ia gunakan tidak efektif untuk sebagian besar mahasiswanya. Langkah yang paling sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya adalah A. Mengabaikan masalah dan melanjutkan metode yang sama. B. Menyalahkan mahasiswa atas kegagalan belajar mereka. C. Mengevaluasi dan memodifikasi metode pengajaran berdasarkan umpan balik mahasiswa. D. Menurunkan standar penilaian untuk meningkatkan tingkat kelulusan. E. Meminta rekan kerja untuk mengambil alih kelas tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling sesuai adalah mengevaluasi dan memodifikasi metode pengajaran berdasarkan umpan balik mahasiswa. Ini mencerminkan tanggung jawab profesional dosen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan efektivitas pembelajaran. 14. Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, seorang dosen asisten ahli menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah A. Mengabaikan salah satu aspek Tridharma. B. Melakukan semua aspek Tridharma secara tidak maksimal. C. Mengintegrasikan aspek-aspek Tridharma dalam proyek-proyek yang saling terkait. D. Fokus hanya pada aspek yang paling menguntungkan secara pribadi. E. Mendelegasikan semua tanggung jawab kepada asisten peneliti. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi yang paling efektif adalah mengintegrasikan aspek-aspek Tridharma dalam proyek-proyek yang saling terkait. Ini memungkinkan optimalisasi waktu dan sumber daya sambil tetap memenuhi semua aspek Tridharma perguruan tinggi. 15. Dr. Gita, seorang dosen asisten ahli,
Diminta untuk menjadi penguji skripsi mahasiswa yang penelitiannya bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Sikap profesional yang harus diambil Dr. Gita adalah A. Menolak menjadi penguji tanpa alasan. B. Memberikan penilaian buruk karena bertentangan dengan keyakinannya. C. Mengevaluasi skripsi secara objektif berdasarkan standar akademik. D. Memaksa mahasiswa untuk mengubah topik penelitiannya. E. Membocorkan isi skripsi kepada pihak yang berseberangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sikap profesional yang harus diambil adalah mengevaluasi skripsi secara objektif berdasarkan standar akademik. Ini sesuai dengan etika akademik yang menekankan objektivitas dan profesionalisme, terlepas dari keyakinan pribadi.